Hai, saya Intan Farda Hidayat yang akan menjelaskan materi tentang turunan. Materi yang kita bawakan yakni terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada turunan fungsi aljabar, yang kedua turunan akar, yang ketiga turunan parsial, yang keempat turunan implisit. Yuk kita bahas sama-sama. Turunan didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Turunan disebut juga dengan diferensial. Proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menarik bukan? Yuk kita bahas seputar turunan lebih dalam dan cara penyelesaian turunan suatu fungsi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa rumus di bawah ini. Yang pertama, turunan konstanta. Kedua, turunan fungsi eksponen, bilangan berpangkat. Ketiga, penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi. Keempat, perkalian turunan fungsi. Kelima, pembagian turunan fungsi. Saya akan menjelaskan dua rumus fungsi aljabar. Yang pertama, seperti yang sudah ada di samping saya ini, turunan konstanta. Bilangan konstanta jika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Maka secara sistematis dapat dituliskan menjadi fx sama dengan A, turunan x sama dengan 0. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi konstanta tersebut, kita menggunakan definisi seperti di samping, atau sama-sama kita buktikan. Contoh pertama, carilah turunan dari fx sama dengan 5. Turunan x sama dengan limit h sama dengan 0, f dalam kurung x plus h, tutup kurung, min fx per h sama dengan limit h sama dengan 0, 5 min 5 per h, limit h sama dengan 0 sama dengan 0. Bagaimana? Sudah sama bukan? Mari kita akan masuk ke rumus fungsi aljabar yang kedua. Yuk kita bahas sama-sama. Saya akan menjelaskan rumus turunan fungsi aljabar yang kedua yang sudah ada di samping saya ini. Turunan fungsi eksponen bilangan berpangkat. Turunan dari fungsi eksponen terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya fx sama dengan x pangkat n, turunan x sama dengan nx pangkat n min 1. Fx sama dengan ax pangkat n, turunan x sama dengan an x pangkat n min 1. Fx sama dengan u dalam kurung x pangkat n sama dengan turunan x sama dengan n kali u dalam kurung x pangkat n min 1 dikali u turunan x. Contoh soal yang akan kita bahas. Nomor 1, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x. Pembahasan, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x, turunan x sama dengan 2 dikali 3 dikali x pangkat 3 min 1 ditambah 7 dikali x pangkat 1 min 1. Turunan x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 0. Turunan x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 7. Itu adalah hasil dari pembahasan mengenai fungsi eksponen bilangan berpangkat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Desi Novianti. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Desi Novianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi aljabar. Penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi aljabar ini merupakan materi lanjutan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu untuk mengetahui
mengetahui lebih lanjut tentang penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi aljabar ini, marilah kita lihat rumus dari penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi aljabar. Kita bisa lihat di samping bahwa rumus dari penjumlahan turunan fungsi aljabar yaitu V aksen EX sama dengan U aksen X ditambah V aksen X. Lalu untuk rumus pengurangan turunan fungsi aljabar yaitu V aksen X sama dengan U aksen X dikurang V aksen X. Nah, untuk lebih jelas, marilah kita mengerjakan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan f aksen x jika fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 2 min 2x. Untuk menjawab pertanyaan berikut, marilah kita simak dengan seksama ya. Fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 2 min 2x. Maka f aksen x sama dengan 4 dikali 3 dikali x pangkat 4 min 1 ditambah 2 dikali 5 dikali x pangkat 2 min 1 min 2. 4 tersebut dari hasil 3x pangkat 4. 4 nya diturunkan untuk dikalikan 3, pangkatnya dikurangi dengan 1. Lalu pangkat 2 diturunkan untuk dikalikan dengan 5, pangkat 2 dikurangi dengan 1. Lalu 2x, x-nya dihilangkan, diturunkan menjadi 2. Maka f aksen x sama dengan 12x pangkat 3 plus 10x min 2. Perkenalkan, nama saya Firdian Syekh Fauzi, biasa dipanggil Firdi. Di sini saya akan membawakan contoh soal dari rumus turunan fungsi perkalian. Rumusnya adalah f sama dengan u kali v turun menjadi f aksen sama dengan u aksen kali v plus u v aksen. Langsung saja bisa dilihat di samping untuk contoh soalnya ya. Y sama dengan 2x kuadrat plus x dikali 4x plus 1. Untuk pembahasannya, u sama dengan 2x kuadrat plus x turun menjadi u aksen sama dengan 4x plus 1. 4x itu didapat dari 2 kali 2, 2 nya itu turun. Untuk selanjutnya, V sama dengan 4x plus 1 turun menjadi V aksen sama dengan 4. Y aksen, rumusnya yang tadi Y aksen sama dengan U aksen kali V plus U V aksen sama dengan 4x plus 1 dikali 4x plus 1 plus 2x kuadrat plus x dikali 4. Y aksen sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 4x plus 1 ditambah 8x kuadrat plus 4x. Y aksen sama dengan 24x kuadrat plus 12x plus 1. Selanjutnya di sini saya akan membawakan contoh soal dari rumus turunan fungsi pembagian. Kalau yang tadi kan perkalian, sekarang pembagian. Rumusnya f aksen sama dengan u aksen kali v dikurang u v aksen per v kuadrat. Bisa dilihat di samping contoh soalnya. Jika fx sama dengan x kuadrat plus 1 dibagi x min 1, carilah turunan f aksen x. Pembahasannya, u sama dengan x kuadrat plus 1, u aksen sama dengan 2x. V sama dengan x min 1, v aksen sama dengan 1. F aksen sama dengan, untuk rumusnya, f aksen sama dengan 2x dikali x min 1 min x kuadrat plus 1 dikali 1 per x min 1 kuadrat. F aksen sama dengan 2x kuadrat min 2x min x kuadrat min 1 dibagi x min 1 kuadrat. Jadi f aksen sama dengan x kuadrat min 2x min 1 per x min 1 kuadrat. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Prasetya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi turunan akar. Sebelumnya, apa sih fungsi turunan akar itu?
Fungsi turunan akar merupakan salah satu jenis dari fungsi turunan yang berbentuk akar. Misalkan terdapat suatu fungsi akar sebagai berikut. Seperti ada yang gambar di sini. Fungsi X sama dengan akar X pangkat A. Untuk menentukan turunan dari fungsi tersebut, terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi sebelum kita menentukan fungsi turunannya, kita harus ubah dulu ke dalam fungsi bentuk perpangkatan. Bentuk fungsi perpangkatan yaitu fungsi X sama dengan X pangkat A per B. Seperti contoh lainnya, turunan dari fungsi tersebut yaitu fungsi aksen X sama dengan A per B dikali X pangkat A per B min 1. Kita akan lanjut ke bagian penjelasan. Bisa dilihat di gambar di sini. Akar X sama dengan X pangkat 1 per 2. Kenapa sih X sama dengan X pangkat 1 per 2? Karena akar itu sendiri mempunyai nilai akar 2, sedangkan X mempunyai nilai akar 1. Jadinya X pangkat 1 per 2. Oke, kali ini kita lanjut ya. Setelah kita tadi udah membahas penjelasannya, terus contoh soalnya, kali ini kita coba menyelesaikan sebuah soal. Bisa dilihat di gambar di sini ada contoh soal. Fungsi X sama dengan X pangkat 2 akar X. Gimana sih cara nyelesainnya? X-nya X2 ini kita turunkan saja langsung, dikali X pangkat 1 per 2. Kenapa jadi X pangkat 1 per 2? Karena akar X tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akar X sama dengan X pangkat 1 per 2. Jadi kita jabarkan lagi di bawahnya X pangkat 2 ditambah 1 per 2. Kenapa jadinya hanya 1 per 2? Karena X ini koefisiennya sama-sama X. Jadi kita tulis saja X pangkat 2 ditambah 1 per 2. Selanjutnya kita tulis lagi, langsung kita jumlahkan saja. Jadinya X pangkat 4 per 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah fungsi X sama dengan X pangkat 5 per 2. Tidak sampai di sini saja, kita lanjutkan lagi ke turunannya. Jadinya seperti ini. Fungsi aksen X sama dengan 5 per 2 dikali 1x pangkat 5 per 2 min 1. 5 per 2 x nya ini, 5 per 2 ini kita turunkan saja. Kenapa jadi 5 per 2x? Karena 5 per 2 dikali 1x, jadi satunya dihilangkan, jadi kita langsung saja ke 5 per 2x pangkat 5 per 2 min 2 per 2. Hasilnya adalah 5 per 2 X pangkat 3 per 2. Perkenalkan, nama saya Mulki Saputra. Di sini saya akan membahas turunan parsial. Kita sering mendengar turunan parsial dalam pelajaran matematika tingkat lanjut. Apa arti sederhana dari turunan parsial? Untuk lebih mudah mengerti, kita bahas dari kata parsial terlebih dahulu. Parsial secara umum berasal dari kata part dalam bahasa Inggris yang artinya bagian. Jadi, turunan parsial adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu-satu. Contoh soal adalah Z sama dengan XY per X dikurang Y. Jawabannya, dari Z sama dengan XY per X dikurang Y diperoleh do Z per do X sama dengan Y dikali X dikurang Y dikurang XY dikali 1 per X dikurang Y pangkat 2 sama dengan
min Y pangkat 2 per X dikurang Y pangkat 2. Do Z per do Y sama dengan X dikali X dikurang Y dikurang XY dikali min 1 per X dikurang Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 per X dikurang Y pangkat 2. Sehingga do pangkat 2 Z per do X pangkat 2 sama dengan do per do X dikali do Z per do X. Do per do X dikali min Y pangkat 2 per X dikurang Y pangkat 2 sama dengan 0 dikali X dikurang Y pangkat 2 dikurang min Y pangkat 2 dikali 2 dikali X dikurang Y dikali 1 per X dikurang Y pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 2XY pangkat 2 dikurang 2Y pangkat 3 per X dikurang Y pangkat 4. Dan do pangkat 2Z per do Y pangkat 2 sama dengan do per do Y dikali X pangkat 2 per X dikurang Y pangkat 2 sama dengan 0 dikali X dikurang Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dikali 2 dikali X dikurang Y dikali min 1 per X dikurang Y pangkat 4 sama dengan min 2X pangkat 3 dikurang YX pangkat 2 per X dikurang Y pangkat 4. Berikut penjelasan dari turunan parsial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizal Hafiz Mulyawan dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang pengertian fungsi implisit. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi turunan implisit. Fungsi implisit atau implicit function adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan contohnya dengan matematika. Contohnya sebagai berikut: X pangkat 2Y ditambah XY pangkat 2 sama dengan 3 dalam kurung X tambah Y pangkat 3 dikurang dalam kurung X min Y pangkat 4 sama dengan XY sin dalam kurung XY dikurang cos dalam kurung XY ditambah Y sama dengan 0 X pangkat 4 Y pangkat 3 per X pangkat 4 ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3Y ditambah 5. Itu adalah contoh fungsi turunan implisit dalam bentuk matematika. Secara umum, fungsi f dalam kurung X, Y sama dengan C dengan C bilangan real disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar atau fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku. Tetapi pada fungsi implisit, notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, tetapi melainkan notasi Leibniz seperti dy per dx. Saya akan menjelaskan contohnya cara menurunkan fungsi implisit. Misalkan diketahui persamaan 2y pangkat 3 dikurang y sama dengan 4x pangkat 2. Untuk menurunkan fungsi implisit ini terhadap variabel x, kita hanya perlu mendiferensialkan setiap sukunya, seperti d per dx dalam kurung 2y pangkat 3 dikurang d per dx dalam kurung y sama dengan d per dx dalam kurung 4x pangkat 2. Jika diturunkan terhadap x, ekspresi aljabar yang memuat y tidak boleh dipandang sebagai suatu konstanta. Karena y merupakan fungsi implisit dari x, maka turunannya dapat dicari dengan menggunakan aturan rantai. Misalkan
DU sama dengan 2Y pangkat 3 dikurang Y, sehingga DU per DX sama dengan DU per DY atau DY per DX sama dengan 6Y pangkat 3 dikurang 1 DY per DX. Secara teknis, untuk mencari turunan pada suku yang memuat Y, kita anggap saja turunan suku tersebut terhadap Y dengan penambahan ekspresi DY per DX. Jadi, kita akan peroleh turunannya secara keseluruhan, yakni 6Y pangkat 2 DY per DX ditambah DY per DX sama dengan 8X. Dalam kurung 6Y pangkat 2 ditambah 1 DY per DX sama dengan 8X. Hasilnya DY per DX sama dengan 8X per 6Y pangkat 2 ditambah 1. Itu tadi salah satu contoh menurunkan fungsi implisit. Perkenalkan, nama saya Sinta, saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2. Nah teman-teman, kali ini saya akan menerangkan mengenai turunan fungsi implisit. Sebenarnya secara umum jenis fungsi ini itu dibedakan menjadi dua, yakni fungsi eksplisit dan juga fungsi implisit. Akan tetapi pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan yakni mengenai turunan fungsi implisit. Nah teman-teman semuanya, jadi fungsi implisit itu merupakan fungsi yang variabel bebas dan variabel tak bebasnya itu bercampur di dalam satu ruas. Nah, baik di ruas kanan maupun di ruas kiri persamaannya. Nah, baik teman-teman, jadi kali ini kita akan langsung masuk ke contohnya. Nah, jadi saya akan memberikan contoh yang pertama, yakni cari DY per DX jika 4X pangkat 2Y min 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Nah, penyelesaiannya saya akan menggunakan cara yang pertama, yakni modifikasi fungsi implisit sehingga menjadi turunan fungsi eksplisit sebagai berikut. Nah, Y 4X pangkat 2 min 3 sama dengan X pangkat 3 min 1. Y sama dengan X pangkat 3 min 1 per 4X pangkat 2 min 3. Sehingga dengan menggunakan aturan hasil bagi untuk turunan, kita akan memperoleh nilai seperti berikut. Nah, DY per DX sama dengan 4X pangkat 2 min 3, 3X pangkat 2, dikurang X pangkat 3 min 1, 8X, per 4X pangkat 2 min 3 pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 4 min 9X pangkat 2 ditambah 8X per 4X pangkat 2 min 3 pangkat 2. Nah, cara yang kedua, kita samakan turunan-turunan kedua ruas, yakni D per DX 4X pangkat 2Y dikurang 3Y sama dengan D per DX X pangkat 3 min 1. Dengan memakai aturan hasil kali pada ruas kiri persamaan, maka kita akan memperoleh nilai sebagai berikut ini, yakni 4X pangkat 2 DY per DX ditambah Y 8X per 3 DY per DX sama dengan 3X pangkat 2. DY per DX 4X pangkat 2 min 3 sama dengan 3X pangkat 2 min 8XY. Nah, sama dengan DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 min 8XY per 4X pangkat 2 min 3. Nah, walaupun jawaban ini kelihatan berlainan dari jawaban yang diperoleh dengan cara pertama, akan tetapi keduanya adalah sama. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah baik kita menggunakan cara satu maupun cara kedua, pasti akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, pertanyaannya yaitu menggunakan cara yang mana dalam penerapannya. Terkadang dengan menggunakan cara satu saja sudah cukup, tetapi terkadang juga akan dijumpai soal di mana akan jauh lebih mudah untuk menggunakan cara yang kedua.
Nah teman-teman, hanya itu saja yang mampu saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.